Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kitab Fathul Qarib, babul istinja, ya, tentang beristinja dan adab-adabnya. Faslun fil istinja'i wa adabi qada'il hajati. Faslun suatu pasal fil istinja'i dalam beristinja, dalam bersuci dari hadas, wa adabi qada'il hajah, dan adab-adab buang hajat, buang air kecil dan buang air besar. Nah, di sini ada tuntunan syariat Islam yang dikarang oleh musannif kitab Fathul Qarib tentang bagaimana tata cara adab kita dalam beristinja. Mohon maaf kalau misalkan pada konten ini agak terkesan jorok, mungkin agak nyilu kalau kita mendengar kajian ini, tapi ini penting banget. Karena apa? Jangan sampai pelajaran ini tidak kita cerna, tidak kita pelajari, dan kemudian itu menghalangi kita nantinya untuk masuk pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah fondasi kita dari awal, ya, di dalam bab toharoh. Apabila kita buang air kecil dan buang air besar atau membersihkan hadas. Nah, kalau di sini yang dibahas masalah hadas kecil, ya. Hadas kecil itu buang air kecil dan buang air besar. Kalau hadas besar, ya keluar mani, kemudian haid, nifas, dan lain sebagainya. Wal istinja'u, dan adapun istinja, bersuci, wahwa min, istinja itu diambil dari min lafzi, dari lafaz najutu syai'a. Najautu syai'a, saya telah mengeluarkan sesuatu. Istanja'a yastanji'u, asal katanya naja'a yanji'u. Nah, kalau naja'a yanji'u itu kalau misalkan kita tambah domir ana di dalam fi'il madi, maka najautu, saya telah mengeluarkan asyai'a, sesuatu. Nah, fa'il daripada najautu, naja ini adalah domirun mustatarun takdiruhu ana. Kemudian asyai'a di sini maf'ulun bihi, maf'ul dari najah, lafaz najah, mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih, pada fathah yang pas bertepatan di akhir katanya tadi.
syai'a, a-nya itu harokatnya fathah, jadi mansub karena dia maf'ul bih. Najautu syai'a, saya mengeluarkan sesuatu, atau qata'tuhu, saya memutuskan sesuatu tersebut. Faka'anna mustanji, faka'anna mustanji, maka sesungguhnya seseorang yang sudah bersuci tersebut, orang yang bersuci tersebut, yaqta'u bihi, memutuskan dengan sesuatu tersebut al-adza, kotoran, an-nafsihi, dari dalam tubuhnya. Wajibun min khurujil bauli wal ghaiti, wajib istinja itu hukumnya adalah wajib min khurujil bauli, disebabkan karena keluarnya air kencing, wal ghaiti, dan kotoran manusia ya, kotoran kita sudah tahu lah ya, tai atau berak seperti itu ya, kotoran buang air besar, bil ma'i, dengan air. Jadi wajib hukumnya bersuci disebabkan karena keluarnya air kencing dan kotoran manusia, bil ma'i, dengan air, awil hajari, atau batu. Wa ma'u fi ma'nahi wa ma fi ma'nahu min kulli jamidin tahirin qaliin ghairu muhtaramin. Wa ma fi ma'nahu, dan sesuatu fi ma'nahu sejenisnya dari batu tersebut, min kulli jamidin, dari benda-benda yang keras, tahirin yang suci, qaliin yang kesat, ghairu muhtaramin, yang tidak diharamkan. Yang tidak diharamkan ini artinya yang kesat tapi bukan dari sesuatu yang najis, kemudian bukan dari bukan dari mengambil tempat orang dan sebagainya. Walakinnal abdol, akan tetapi alangkah lebih abdolnya ayas tanjia, hendaklah kita bersuci, ayas tanjia, hendaklah bersuci, awalan, diawali, bil ahjari, dengan batu, sumayut bi'uha, kemudian dibilas, sanian, yang keduanya. Jadi kita sucikan dengan diawali dengan batu, kemudian dibilas yang kedua kalinya dengan air. Fal wajibu, maka wajib bersuci dengan batu tersebut. Jadi kalau kita bersuci dengan batu, maka wajib hukumnya salasu mashatin, 3 usapan. Walau bisalah sati atrofi hajarin wahidin, kalau dengan 3 sudut batu. Jadi kalau misalkan ada batu punya 3 sudut kayak gitu ya, punya 3 sudut, hajarin wahidin, kalau misalkan 3 sudut batu, maka yang digunakan adalah 1 buah batu. Kalau misalkan 1 buah batu, maka kita gunakan 3 sudutnya. Jadi sudut 1, sudut yang sebelah sini, sudut yang sebelah sini, sama sudut yang sebelah sini. Misalkan ini batu ya. Jadi misalkan ada 3 sudut. Nah, sudut yang sebelah sini kita gunakan kayak gitu, set kayak gitu. Kemudian sudut yang sebelah sini kita gunakan seperti itu, baru sudut yang sebelah sini itu kalau kita menggunakan 1 buah batu. Nah, kalau misalkan 3 buah batu kita lapkan seperti ini, kemudian kita buang, baru kita gunakan 1 lagi, kita lapkan seperti ini, kita buang, kemudian kita ambil lagi 1, baru kita buang, seperti itu. Wa yajuzu ayyaqtasira al-mustanjiu 'alal ma'i aw 'ala salasati ahjarin. Wa yajuzu, dan boleh ayyaqtasira al-mustanjiu, orang yang bersuci tersebut meringkas 'alal ma'i, dengan air saja, atau
ala salah satu ahjarin atau 3 buah batu saja. Yunaki bihinna, sekiranya dari air atau 3 buah batu saja itu bisa membersihkan, bisa dapat membersihkan bihinna kotoran dengan batu-batu tersebut, dengan sesuatu tersebut ya, dengan air atau dengan air saja atau dengan salah satu batu saja. Al mahalla, tempat najis itu ya tempat keluarnya hadas tadi ya, tempat keluarnya kotoran tadi, baik itu di di tempat titik kita ini ya, ataupun di dubur kita. Jadi kalau misalkan tempatnya itu dibersihkan, itu sudah bersih. Kalau misalkan dengan 3 batu atau dengan air saja itu sudah dapat membersihkan tempat keluarnya kotoran tersebut. In hasolal intiqa'u bihinna, jika seumpamanya dengan 3 buah batu atau dengan air saja, bukan, maksudnya di sini in hasolal intiqa'u bihinna, jika seumpamanya dengan 3 buah batu tersebut berhasil al intiqa'u, mensucikan biha, najis tersebut, najasahnya. Wa illa, kalau misalkan tidak, zada 'alaiha hatta yunaqqa, maka boleh menambah 'alaiha, jumlah batu, hatta yunaqqa, sampai betul-betul bersih. Wa yusannu ba'da dzalika taslis, maka disunnahkan, sesudah itu disunnahkan ba'da zalika, untuk mengulanginya atas lisu 3 kali. Jadi kalau misalkan sudah bersih nih kan, sudah 3 kali kita sapu dengan batu atau dengan 3 sudut batu, maka disunahkan untuk diulangi 3 kali seperti itu. Jadi ada 9 batu yang kita harus siapkan, atau 3 buah batu dengan sudut yang berbeda. Jadi 3 buah batu seret kita hilangkan, kita gosok seperti ini, kemudian kita buang, gosok lagi, kita buang, baru gosok lagi, 3 buang, itu hitungan 1. Kemudian kemudian kita ulang lagi, kita gosok lagi, kita buang, kita gosok lagi, kita buang, gosok lagi, buang, seperti itu. Fa'in aradal iktisar ala ahadihima fal ma'ul abdal. Kalau misalkan boleh untuk diringkas, kita mau meringkas ala ahadihima, dari salah satunya, dari salah satu antara batu dan air, maka fal ma'u abdal, maka air itu lebih afdal. Li'annahu, karena sesungguhnya air tersebut yazilu, dapat menghilangkan ainil najasah, bentuk najisnya tersebut, wa asariha, dan bekas-bekasnya, wa syartu ajza'il istinja, dan adapun syarat bagian dari istinja bil hajari, dengan batu, alla yajif wal kharijun najasatu, hendaklah tempat keluarnya najis tersebut, baik itu air kencing, titik kita ataupun dubur kita, alla yajifah, tidak sampai kering, al kharijin najasah, najis yang sudah keluar. Jadi tempatnya tidak sampai kering, tunggu dianu dulu, baru kalau sudah selesai kelar semua langsung seketika itu juga kita bersihkan, jangan tunggu kering. Wala yang takilah alal mahalil khurujihi, wala yang takilah, dan tidak sampai berpindah ala mahali, najisnya tidak sampai berpindah ala mahali hurujiha,
dari tempat keluarnya. Jadi kalau misalkan ini titit ya kayak gitu, nah set gitu sudah mancur, kemudian ini masih berpindah lagi melebar kemana-mana, nah itu jangan sampai. Atau misalkan ini dubur sudah keluar, ini nyemplok ke paha dan lain sebagainya, itu tidak boleh seperti itu. Jangan sampai najis tersebut yang sudah keluar itu berpindah. Wala yuta'u alaihi najasatul akhar ajnabiyun anhu, dan jangan sampai mendatangkan najis yang lain ajnabiyu di luar daripada kotoran yang sudah kita keluarkan tadi, anhu, dari najis tersebut. Jadi misalkan nih kita buang air besar, kita kita tidak mengetahui kalau misalkan ada najis yang lain di luar dari itu mengenai tubuh kita. Nah, usahakan pada saat kita buang air besar atau buang air kecil, jangan sampai ada percikan lain dari najis tersebut, terpercik atau mendatangkan najis yang lain di tempat yang kotor seperti itu. Ya kalau sekarang sudah ada WC kan, tapi biasanya sih bukan tidak mustahil kalau kita bepergian dan lain sebagainya, itu kita ya kebelet seperti itu kan, terjadi seperti itu. Fa inin tahqa syartun min zalika ta'ayyanal ma'u fa inin tafa, kalau seumpamanya tidak terpenuhi syartun min zalika, syarat-syarat daripada yang sudah disebutkan di atas tadi, misalkan kalau kita pakai batu, tempat keluarnya kotoran tersebut kering, kemudian najisnya berpindah kemana-mana, melebar kemana-mana, kemudian ada mendatangkan najis yang lain, misalkan seperti itu, salah satunya tidak terpenuhi, maka di sini ta'ayyana min zalika ta'ayyanal ma'u, maka sebaiknya menggunakan air. Jadi kalau misalkan syarat-syarat dari kita menggunakan batu tersebut salah satunya tidak terpenuhi, maka disarankan lebih afdolnya itu menggunakan air saja. Wayajtanibu wujuban, maka hendaklah menjauhi secara wajib, ini hukumnya adalah wajib, qadil hajati, bagi orang yang buang hajat, istiqbalul kiblatil menghadap ke kiblat. Jadi hukumnya haram menghadap ke kiblat seperti itu. Hendaklah kita menjauhi secara wajib, di sini hukumnya wajib ketika kita buang air besar, buang hajat, menghadap ke kiblat yang yang sekarang ini maksudnya wahia al-Ka'bah, yaitu menghadap ke Ka'bah maksudnya. Wastidbaroha, dan membelakanginya. Kalau misalkan kita tidak menghadap tapi membelakangi, itu sudah sama saja, itu hukumnya haram. Jadi kalau misalkan di sini wajib, maka hukumnya adalah haram. Fi sohrohi, pada tempat ini ya, tempat buang air besar kayak gitu, kayak WC. Ini katakanlah fi sohro, ini WC. Ilam yakum bainahu wa bainahal kiblati bainahu wa bainal kiblati satirun, kalau seumpamanya tidak terdapat antara kiblat, arah kiblat dan kita dan tempat kita buang air besar tadi, satirun, penutup. Jadi misalkan di tanah lapang aja kayak gitu, nah kemudian kita pas posisi menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, maka itu hukumnya haram.
Au kana walam au kana dan sekiranya ada tabir tersebut, satir tersebut, walam yublaghu sadzira'in, kalau seumpamanya tidak sampai daripada sepertiga ziro, sepertiga hasta ya kalau nggak salah itu ziro itu. Jadi misalkan anggaplah cuman segini aja masih muka kita kelihatan kayak gitu, maka itu belum cukup lagi, maksudnya satir itu. Au balaghuhuma wa ba'du anhuma aktsaru min salasi azra'in bizira'il adami kama qala ba'duhu. Au balaghuhuma, atau lebih daripada sepertiga ziro, wa ba'du anhu aksar, dan setelahnya itu lebih daripada sepertiga, min salasatin dari 3 ziro, biziroil adami, dengan hastanya anak Adam, kama qala ba'duhum, sebagaimana yang mereka sebagaimana yang sebagian ulama katakan, fal bunyanu fi hadhihi kasahrai bisyartil mazkur, dan bangunan-bangunan yang terdapat seperti WC dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi itu tidak ada masalah. Jadi kalau misalkan dia sudah lebih daripada itu ya, lebih daripada sepertiga ziro ya, 3 ziroan lebih kayak gitu, sudah kita tertutup nih, ada bangunan tersendiri kayak gitu, WC umum dan lain sebagainya, maka itu tidak ada masalah di situ. Di sini disebutkan tidak ada masalah, illal bina, kecuali bina bangunan atau tempat kayak gitu ya, al muaddah, yang disiapkan di qadail hajah, untuk buang air, untuk menunaikan hajatnya tadi, buang air kecil dan buang air besar. Fala hurmata fihi mutlaqat, maka tidak haram secara mutlak. Kalau misalkan bangunan WC tersebut sudah disiapkan untuk memang tempat buang air besar dan buang air kecil, dan posisi WC itu menghadap atau membelakangi kiblat, maka itu tidak ada masalah, karena biasanya sudah disiapkan nih satu bangunan kayak gitu kan, nah di situ ada WC-nya kayak gitu. Nah di WC tersebut menghadap ke mana? Ke Ka'bah, ke kiblat, atau membelakangi kiblat. Nah itu tidak ada masalah, sebenarnya tidak ada keharaman. Wa kharaja biqaulina, kemudian musannif ini mengecualikan al-ana di sini yang sekarang ini, yang mana yang Ka'bah yang dimaksud ini, makanal kiblati awalan, sesuatu yang ada yang terdapat pada kiblat tersebut, pada kiblah yang pertama. Pada kiblat yang pertama ini maksudnya ka Baitul Maqdis, seperti Baitul Maqdis. Kalau kita posisinya menghadap ke arah Baitul Maqdis atau membelakangi Baitul Maqdis, nah di sini ka Baitul Maqdis, seperti Baitul Maqdis, fal istiqbaluhu wal istibbaruhu, maka menghadap dan membelakangi Baitul Maqdis tersebut makruhun, hukumnya adalah makruh di sini. Jadi sudah disebutkan ya, kalau misalkan itu kita menghadap atau membelakangi kiblat Masjidil Haram, Ka'bah, maka itu tidak dinamakan haram dan juga tidak dihukumi makruh. Tapi kalau kita menghadap dan membelakangi Baitul Maqdis, maka itu hukumnya adalah makruh. Seperti itu. Wa yajtani sebentar. Cuman ini maksudnya yang di tanah lapang ya, hukumnya makruh menghadap dan membelakangi kiblat itu kalau misalkan di tanah lapang dan tidak ada satir atau bangunan khusus ya kan, seperti WC.
Ini sorry saya tambahkan ya. Wayajtanibu adaban dan wajib dan hendaklah menjauhi adaban sebagai adab qadil hajati bagi qadil hajati bagi orang yang buang hajat al baula wal ghaitah buang air kecil dan buang air besar fil ma'ir raqidi pada air yang tidak mengalir amal jari fayakrahu fil qalili. Kalau misalkan air yang mengalir, kalau misalkan di sini ya, kalau misalkan airnya tidak mengalir, maka jangan sampai kita buang air kecil atau buang air besar. Itu biarpun banyak atau gimana, kalau misalnya airnya tidak mengalir, maka kita jangan buang air kecil dan buang air besar di situ. Amal jari fayakuhu fil qalil min dunal kasiri minhu dunal kasiri. Kalau seumpamanya air tersebut mengalir tapi kecil, kayak misalkan mata air, dia kan mengalir tuh tapi kecil. Nah, kita buang air kecil atau buang air besar di situ, hukumnya adalah makruh. Minhu dunal kasir. Jadi kalau yang dimaksud di sini adalah dunal kasiri, di sini maksudnya adalah di luar dari air yang banyak, airnya mengalir kayak gitu tapi banyak. Contoh kayak di Sungai Mahakam, Sungai Berantas, Sungai Kapuas dan lain sebagainya. Di situ kan sudah ada WC-WC-nya tuh, langsung ini menjorok ke Sungai Mahakam, langsung nyemplung, langsung set kayak gitu. Itu sudah nggak ada makruhnya. Yang dimaksud di sini yang hukumnya tidak boleh di sini adalah air yang tergenang, yang nggak mengalir. Kalau airnya itu mengalir tapi sedikit, maka hukumnya makruh. Tapi kalau airnya banyak dan itu mengalir seperti di sungai, itu sudah tidak ada dan itu boleh. Lakinnal aula al-ijtinabuhu, akan tetapi alangkah baiknya untuk kita jauhi ya. Jadi kalau misalkan air tersebut misalkan mengalirnya sedikit, walaupun itu makruh, hendaklah dijauhi, jangan sampai dicemarkan seperti itu. Contoh lah, nggak usah lah misalkan air itu sedikit, air yang banyak aja kayak Sungai Mahakam. Kalau misalkan ada berapa orang yang buang air kecil dan buang air besar, kan tercemar juga dia. Kayak sekarang aja sudah airnya sudah kuning seperti itu. Nah, karena apalagi yang airnya sedikit. Wa bahasan Nawawi, dan Imam Nawawi di sini membahas berpendapat tahrimuhu fil qalili jariyah. Tahrimuhu fil qalili jariyah. Imam Nawawi berpendapat haram fil qalili pada air yang sedikit, jarian yang mengalir, raqidan atau yang tergenang. Jadi kalau air itu tergenang atau mengalirnya sedikit, maka hukumnya haram kita buang air kecil dan buang air besar. Itu menurut pendapat Imam Nawawi. Jadi tidak boleh kita buang air kecil dan buang air besar di air yang mengalirnya sedikit dan air yang tergenang. Itu dua adab kita buang air kecil dan buang air besar. Yang pertama, kita membersihkannya betul-betul bersih, jangan sampai ada terkena najis, terpercik najis dan sebagainya. Yang kedua, di sini kita tidak boleh buang air kecil dan buang air besar di tempat air yang tergenang, air yang mengalirnya sedikit dan mengalirnya sedikit. Kalau misalkan di sungai, ya silahkan. Kemudian adab yang selanjutnya, wa yajtanibu aidon, dan hendaklah menjauhi juga al baula wal ghaitah
kencing dan buang air besar tahta sajaratil musmirati, di bawah pohon yang berbuah, waqtas lamari wa ghairihi, pada waktu berbuah atau bukan waktu berbuah. Contoh misalkan pohon durian, asik tuh kan ya, kita tempatnya pas gitu, menjulang tinggi kayak gitu kan, ketutupan apa segala macam, kita buang air besar di situ, baik itu pas pada saat dia berbuah atau tidak, itu juga dilarang kita buang air kecil dan buang air besar di situ. Ya, lumrahnya lah kita tuh biasanya seperti itu kan. Ada pohon lindung kayak gitu kan. Begitu sudah tengok kiri dan tengok kanan kosong, tidak ada orang, langsung aja kita buka celana. Selesailah seperti itu, kita selesaikan di situ ya kan. Wajitanibu, dan juga hendaklah kita menjauhi mazukiro, dari apa yang sudah disebutkan di atas ya, seperti buang air kecil dan buang air besar, fitorikil masluki linnas, pada jalan yang dilalui oleh manusia. Di tengah jalan yang beraspal kayak gitu, kita buang air kecil dan buang air besar, itu dilarang ya, itu orang nggak ada kerjaan aja. Wa fi maudhu'i zilli saifan, atau dan tempat-tempat berteduh pada musim panas. Wafi madoi syamsi, atau tempat-tempat berteduh dari matahari sitaan, pada musim hujan. Wafi subti fil ardi, atau dan pada lubang yang tanah kayak gitu ya, lubang tanah gitu kan, ada lubang yang menjorok ke dalam tanah, yang mana itu masuknya ke dalam tanah, itu kita tidak boleh buang air besar di situ. Takut-takut tuh ada misalkan sumur atau apa gitu, kita buang air kecil atau buang air besar di situ, dilarang seperti itu. Beda hal kalau misalkan kita buat lubang kayak gitu khusus, kita buang air besar kemudian ditimbun kayak kucing, ada masalah. Kemudian adab yang selanjutnya di sini, adab buang air kecil dan buang air besar. Wala yatakalamu adaban li ghairihi daruratin, li ghairi daruratin. Hendaklah kita jangan berbicara, ini adabnya, jangan berbicara li ghairi daruratin, kalau seumpamanya bukan dalam keadaan darurat. Qadil hajati, bagi orang yang buang hajat, alal bauli wal ghaiti, baik itu buang air kecil dan buang air besar. Fa in da'at daruratun, kalau misalkan di situ memaksa darurat, dalam keadaan darurat, ilal kalam, untuk berbicara, kaman seperti orang ra'a hayatan, melihat ular, taqsidul insana, yang mau taksidu insana, yang mau menuju ke manusia, sudah memburu manusia, lam yuk rohil kalamu hina izin, lam yuk rohul kalamu hina izin, maka tidak makruh berbicara pada saat itu. Jadi kalau misalkan ada ular nih, ular dari belakang kayak gitu kan, sudah mau masuk nih, ceritanya ada temannya lagi buang air besar atau buang air kecil, melihat itu keadaan itu, woi ular, dia terpaksa untuk berkata seperti itu, maka itu tidak makruh hukumnya. Dia harus wajib memberitahu, kalau enggak mati temannya dipakai ular atau binatang-binatang berbisa kayak misal seperti seperti harimau dan jujur aja sih, saya nggak bisa membayangkan ya kalau ada teman kayak gitu kita seperti itu, naas betul pada saat mau buang air buang air besar kayak gitu kan, buang air besar, tahu-tahu ada ular mau masuk kayak gitu kan, itu kayak gimana sialnya orang tersebut, mimpi apa orang tersebut ya, tapi ya keadaan ya seperti itu. Maka kalau kita memperingatkan seperti itu tidak makruh hukumnya.
wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma. Nah, di sini adab yang selanjutnya, jangan menghadap matahari wal qamar dan rembulan, wala yastadbiruhuma, atau membelakangi arah matahari dan bulan tadi. Ayyuqahu lahu fi dzalika hala qada'i hajati. Akan tetapi di sini hukumnya makruh dalam keadaan tersebut bagi orang yang buang hajat. Lakinnan Nawawi, akan tetapi Imam Nawawi di sini berpendapat fi Raudhati, di dalam kitab Raudhati, wa Syarhil Muhadzab, dan Syarah Muhadzab. Nah, ini Syarah Muhadzab ini ada kitabnya khusus ya, itu Syarah Muhadzab. Itu saya lupa nama kitabnya lagi. Itu tebal itu. Nah, Imam Nawawi ini termasuk wali loh ya. Kalau misalkan kita tahunya wali itu bisa terbang, bisa apa. Kalau Imam Nawawi ini di setiap masjid, kewalian Imam Nawawi ini ya, itu di setiap masjid pasti ada karangan dia. Entah itu hadis arba'in atau ini Riyadhus Shalihin. Pasti ada 2 kitab ini. Di dalam Syarah Muhadzab, di sini beliau mengatakan innal istidbaruhuma laisa bimakruhin. Kalau misalkan kita membelakangi matahari dan bulan, itu tidak termasuk makruh. Wa qala fi Syarhil Wasit, dan Imam Nawawi mengatakan di Syarah Al-Wasit, kitab Wasit, inna taqal istiqbaluha wastidbaruha sawaun. Kalau misalkan seseorang tersebut meninggalkan tarka istiqbaluhu, meninggalkan menghadap atau membelakanginya, tidak membelakangi ini tadi, membelakangi bulan dan matahari tadi, itu sama juga hukumnya adalah makruh. Seperti itu. Maksudnya di sini membelakangi atau menghadap itu hukumnya sama, tetap makruh itu kalau di dalam Syarah Wasit. Atau di sini fayakunu mubahan. Maka ada juga yang mengatakan ini adalah mubah. Wa qala fi tahqiq, dan Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab tahqiqnya, in karahatil istiqbalihima la aslalahu. Inna karahata, karena sesungguhnya karena makruhnya istiqbalihima, menghadap arah matahari dan rembulan, la aslalalah, tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Maka yang mubah saja, kita boleh menghadap matahari dan boleh menghadap rembulan. Itu entah ya di mana arahnya kan. Yang dimaksud ini mungkin terbitnya, kayaknya terbitnya matahari dan terbitnya rembulan kayak gitu. Tapi kalau saya sih nggak peduli itu, karena dasarnya tidak ada di sini disebutkan, tidak ada dasarnya. Wa qauluhu wa la yastaqbilu ila akhirih. Dan di sini di dalam nusakh matannya, Nusakhil Matan, disebutkan juga tidak ada dasarnya, itu yang disebutkan dalam matannya kitab ini. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya, penjelasan dari kita sudah selesai. Yang pertama itu kita hendaklah, yang pertama adab kita di dalam buang air kecil dan buang air besar hendaklah diperhatikan betul-betul kebersihannya. Jadi jangan sampai najis yang sudah keluar dari tubuh kita itu kita tidak perhatikan betul-betul ya, betul-betul suci kah apa tidak, kayak gitu langsung asal main tutup aja kayak gitu, itu tidak boleh. Jadi betul-betul kita perhatikan kesucian kita pada saat buang air kecil dan buang air besar. Yang kedua, kita tidak boleh buang air kecil dan buang air besar di air yang tergenang atau yang mengalirnya sedikit. Yang selanjutnya
kita tidak boleh buang air kecil dan buang air besar di pohon yang berbuah, kemudian jalan yang dilalui orang, kemudian tempat berteduhnya orang, seperti itu, atau di lubang yang memang kita nggak tahu itu lubang apa, langsung main buang air kecil dan buang air besar kayak gitu. Kemudian kita hendaklah jangan berbicara yang bukan kepentingan kita kayak gitu ya, bukan dalam keadaan darurat. Kita dilarang berbicara. Yang terakhir ini kita dilarang untuk menghadap arah matahari dan bulan, meskipun ini tidak ada dalilnya. Kalau saya sih ini sebagai adab saja ya, itu dilarang menghadap ke kayak gini. Cuman ini nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya. Jadi terserah kepada teman-teman semua. Itu saja pembahasan kitab Fathul Qorib pada hari ini tentang bab beristinja. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang saya keliru, saya mohon maaf. Saya juga butuh masukan dari teman-teman. Kalau misalkan ada pembacaan saya yang tidak sesuai dari kaidah nahwu shorobnya, kemudian pemahamannya mungkin salah dan lain sebagainya, bisa teman-teman tegur saya langsung, baik itu di kolom komentar atau di konten teman-teman pribadi. Saya berharap masukan dari teman-teman semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.